ternyata Ova Emilia, rektor UGM, ini pernah tersangkut kasus hukum ya, kasus perdata, di mana digugat oleh LPS, lembaga penyimpanan ya. Nah, LPS ini menggugat Ova sebagai pemilik, direktur, pernah direktur dan komisaris juga bersama suaminya yang dulunya orang Korea dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, Ova Emilia ini ternyata ada, kita baca aja ya biar lebih tidak salah, tidak ada kesalahan nantinya ya. BPR Tripilar Artajaya, Yogyakarta. Nah, disebutkan di sini, kita kutip dari Kontan ya, tahun 2024. Tindak lanjut pelaksanaan putusan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham PT BPR Tripilar Artajaya, yakni Bambang Wahyudi, Jungjik Arsari, Abdul Nasir alias Jang Keon Won ya, serta Dr. Ova Emilia SPOG, dokter spesialis, seorang dokter spesialis ya juga, dan rektor nih, yang sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini kita garis bawahi, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS selaku penggugat, dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar 29,14 miliar. Untuk pelaksanaan ikrah yang dimaksud atas permohonan LPS, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah meletakkan sita aset-aset para tergugat, di mana Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi. Nah, kalau kita lihat dari sini sudah ada ketetapan hukum ya. Artinya sudah pernah Bu Ova Emilia ini tersangkut pada kasus hukum, padahal beliau adalah seorang dokter ya. Buat apa yang ikut urusan BPR? Nah, ini mungkin ikut dari suaminya, kita tidak tahu sampai ke sana ya, tidak jauh sampai ke sana. Nah, artinya ini ada kasus penting ya, yang menyangkut uang 29,14 miliar tadi yang digugat oleh LPS dan dimenangkan, dan sudah ada putusan pengadilannya dan inkrah. Sebutkan tadi, kita kutip dari Kontan ya. Nah, belum lagi ada informasi bahwa banyak temuan BPK di Rektorat UGM ini di masa Bu Ova Emilia ini memimpin. Nah, hanya saja belum ada ketetapan hukum yang pasti, artinya baru temuan dari BPK. Dari sini kita bisa melihat ternyata Bu Ova ini sudah ada beberapa kasus ya. Satu yang sudah jelas ya, sudah ada inkrah, dan ini masih diduga ya, yang kasus temuan BPK. Nah, kalau kita kaitkan dengan ijazah yang diduga palsu milik Pak Joko Widodo, walaupun sudah diputuskan oleh Bareskrim, itu dinyatakan asli oleh Bareskrim, di mana metodenya menurut kami tidak tepat ya, metode yang kami sudah jelaskan di video sebelumnya, dan masyarakat pun menurut survei yang kami lakukan itu 80% tidak percaya ya, 75%, mohon maaf, kami koreksi ya, 75% survei kami ya, ini survei kami ya, walaupun ada survei yang lain mengatakan 90% ya, bahwa masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka tidak yakin dengan apa yang dilakukan Bareskrim ya. Kalau survei kami 75% ya, artinya sama-sama dominan masyarakat itu, atau netizen atau rakyat Indonesia ya, berdasarkan survei-survei ya, itu walaupun belum tentu persis sama, tetapi lebih dominan, cenderung itu menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, kalau melihat tadi itu saksi-saksinya, bahwa saksi yang mengatakan itu institusinya, banyak yang mengatakan kalau institusi sudah mengeluarkan pernyataan ya sudah aja, itu kan sudah benar. Nah, tidak bisa begitu ya, tidak bisa begitu. Logikanya adalah apabila terjadi seperti ini, katakanlah jangan-jangan ya,
terjadi tekanan kepada Bu Ova Emilia dengan ada mungkin perjanjian-perjanjian tertentu, dan kita lihat Bu Ova Emilia juga pernah terjerat hukum walaupun itu adalah hukum perdata ya. Apakah bisa saja ya, karena saksi bisa berbohong ya, tetapi fakta forensik itu sebenarnya tidak bisa berbohong ya, harusnya kalau metode yang digunakan itu tepat ya. Tetapi kalau metode yang digunakan tidak tepat, maka hasilnya pasti tidak tepat ya. Nah, kembali ke kasusnya Bu Ova Emilia, ini bisa menjadi satu pelajaran ya, bahwa apakah rektor yang demikian sudah pernah tersangkut masalah hukum masih pantas memimpin rektor sekelas Universitas Gadjah Mada. Kalau sebagai PNS mungkin tidak dengan sendirinya dipecat, karena memang hanya permasalahan perdata bukan pidana. Kalau pidana mungkin ada yang pemecatan tidak hormat, tetapi kalau perdata ya tidak ada di aturannya ya, yang kami tahu. Nanti para ahli hukum lah silahkan untuk membahas ini ya. Tetapi secara integritas, secara moral, secara etika seharusnya mengundurkan diri karena ada kasus seperti ini. Apalagi sekarang kita dengar baru saja itu beberapa hari yang lalu ya, itu BEM UGM itu melakukan atau menyampaikan mosi tidak percaya kepada rektor Bu Ova Emilia ini ya. Jadi apa yang terjadi di sini ya, silakan mengkaitkannya, karena sebuah kasus itu tidak akan lepas berdiri sendiri. Pasti ada rentetan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada. Nah, jadi kalau merunut-runutkannya, kami tidak mau di sini nanti itu menjadi sebuah hoax ya. Kami tidak akan berani dan tidak mau ya. Kami hanya mengedukasi bahwa kemungkinan ada kaitan ya, kemungkinan. Nah, silahkan nanti para ahli yang mengkaitkan tersebut. Karena kasus-kasus ini, kasus Bu Ova yang pernah melawan hukum dalam hal perdata ya, yang sudah menjadi inkrah, itu apakah ada kaitannya ya dengan hal ini? Dimana kita tahu juga ada satu di websitenya UGM pergantian perubahan, bukan pergantian ya, perubahan terkait nama dekan ya, nama dekan Fakultas Kehutanan yang tadinya dalam bukunya si Profesor Sumitro mengatakan beliau ada di dalam periode sekian sampai sekian ya, tetapi ada yang tiba-tiba dirubah oleh UGM sekitar tahun berapa ya, nanti dilihat saja. Kami tidak mencampuri ke sana. Kami hanya melihat bahwa ternyata ya, Bu Ova Emilia ini pernah memiliki kasus, yaitu BPR-nya yang harus mereka tanggung renteng bersama, Bu Ova dan suaminya serta 2 orang pengurus lainnya. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk mengkaitkan dengan apa hubungannya dengan ijazah Pak Joko Widodo yang dinyatakan asli oleh Barreskrim tapi masyarakat masih menduga itu palsu, silahkan. Itu kami tidak mau mengkaitkannya, hanya menggambarkan Bu Ova sebagai rektor apakah masih pantas untuk menduduki jabatan rektor yang sudah terjadi seperti ini, dan juga sudah ada disampaikan oleh BEM UGM untuk mosi tidak percaya kepada rektor. Silahkan, dan kami harap Bu Ova bisa sebagai warga negara yang baik, dan kami yakin beliau adalah seorang pendidik yang baik seharusnya, akademisi yang baik seharusnya, bisa mengundurkan diri atas jabatan karena nanti jadi tidak enak untuk kedepannya. Silahkan meninggalkan legasi yang baik untuk anak didik agar UGM tetap terjaga namanya sebagai kampus yang memiliki legasi terbaik di Indonesia, salah satu yang terbaik di Indonesia.